Baik, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita boleh ada sampai hari ini di minggu pertama. Kita bersyukur itu karena anugerah Tuhan ada. Amin. Mulai ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama kita pujian perkatasan kemuliaan.
Sungguh bersyukur bangga Tuhan, punya Allah seperti Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih sayang-Mu Tuhan yang terus Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan lebih serius lagi Tuhan di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berikan pujian yang berkata, Dia sungguh baik. Kita bersyukur punya Allah yang begitu baik dan teramat baik bagi kita. Amin. Sama-sama pujian yang berkata, Dia maha bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Bersama digalakan hidupku dipulihkan Tuhan Allah pemenangku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah kepadaku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah pemenangku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Saya katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Saya katakan Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi kemujian yang berkata, oleh darah anak domba, karena oleh darah anak domba kita telah memperoleh kemenangan. Ada kemujian yang berkata, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba
Mungkin ada yang mau bersaksi, persilakan. Kalau tidak ada, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum saya mengatakan apa yang akan saya katakan, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan saya kesempatan pagi hari ini. Saya boleh menikmati nafas kehidupan, bahkan saya boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh melayani di tempat ini. Ada hal yang mau saya katakan, bahwa hari ini adalah hari terakhir saya boleh berada bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Bahkan hari terakhir saya beribadah bersama-sama di tempat ini, dikarenakan beberapa hari kemudian saya akan melanjutkan studi saya di Jakarta. Dan saya mau berterima kasih kepada jemaat-jemaat karena sudah memberikan saya kesempatan boleh melayani di tempat ini. Bahkan terima kasih kepada Bapak bersama Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan, dan yang saya minta dukungan dari Bapak Ibu saudara-saudara untuk boleh mendukung saya di dalam doa agar studi saya semuanya berjalan dengan baik. Hanya itu bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Baik, kita akan memberikan korban persembahan dengan pujian yang berkata, Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri kesempatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan jika ku akui semua dosamu, maka Kau adalah setia dan baik. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kau kawin, tak ingin aku dan hilang dapat tinggalkan hatimu. Tak mau ku hidup waktu kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku, adalah pilihanku. Baik, terima kasih untuk persembahannya. Saatnya kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sabda pembenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bersama-sama kita nyanyikan pujian yang berkata, hanyakah Tuhan hidup. Kau Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Dalam-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara teman-teman. Engkaulah sumber
sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan firman memberikan kesempatan kepada Ola. Mari kita sambung doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan masih berikan bagi setiap kami di hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami hendak mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, urapi fokus kami. Biarlah kami diberikan telinga untuk mendengar dan melakukan apa yang akan kami dengarkan sebentar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Fokus saja diberikan kepada yang kami nyatakan kebenaran firman Tuhan.
Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bulan baru, minggu pertama. Kiranya berkat pertolongan kasih Tuhan, saudara boleh alami lebih baik lagi di bulan September tahun 2023. Bulan Agustus kita sudah lewati. Entah saudara ketar-ketir atau tenang, saya percaya ketenangan hanya kita dapati di dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62. Ayatnya yang ke-6. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Temanya pasal 62 ini dikatakan perasaan tenang dekat dengan Allah. Ayat yang ke-6 dia berkata begini, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Puji Tuhan. Silakan hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi ada kesempatan kami sekeluarga, kalau lagi ke Jakarta, ke Tangerang, ke Bekasi, ke orang tua, ke saudara, kami suka sewa travel, saudara, sewa mobil. Nah, yang biasanya yang tidak tidur adalah ibu gembala. Dari berangkat dari Bandung, entah kita ke Bekasi, entah itu ke Tangerang, yang nggak bisa tidur ibu gembala. Saya mah langsung duduk, udah masuk tol, langsung saudara, ibu gembala sudah rem, kaki kanan, kaki kiri udah siap-siap saudara. Kenapa dia lihat, kalau dia lihat supirnya, sana kemari, sudah kayak pembalap, remnya saudara jadi 3. Rem di supir sama rem ibu gembala. Rem. Ya, itu kelihatan ya nggak tenang saudara, karena bawa mobil apa semua. Ya bawa bapak mungkin yang sudah jadi pembalap. Saya nggak tahu kalau Pak Yohan bawa mobil bagaimana, Pak Ivan, ya Pak Rudi atau Bedi yang ada, atau bahkan ibu-ibu. Saya nggak tahu. Ada adik ipar di Bali saudara, istrinya bawa mobil, waduh, karena biasa pakai metik. Saya malah ibu-ibu lebih parah daripada bapak-bapak. Tenang saudara. Tapi bisa bayangkan ketika saudara naik kereta api atau naik pesawat, saudara tenang nggak? Saudara tenang nggak? Tenang ya. Walaupun apapun yang terjadi, tahu apa yang terjadi, pokoknya jalan. Ya. Karena saudara nggak melihat apa yang ada di luar. Betul nggak? Saudara nggak melihat apa yang ada, siapa yang bawa supirnya, siapa pilotnya, siapa masinisnya, siapa, saudara nggak tahu. Mungkin kereta saudara bisa lihat, tapi di depan saudara nggak bisa lihat. Kalau naik mobil saudara bisa lihat ke depan, karena kacanya besar sekali, saudara bisa lihat. Ketenangan tidak bisa didapati begitu saja. Ketenangan mungkin orang bisa dapati ketika dia punya uang. Punya uang banyak, nggak takut. Firman Tuhan katakan dalam kitab Injil, ada orang kaya, dia katakan, jiwaku tenang aja. Sampai 7 turunan, bahkan sampai berapa turunan pun ada uang, ada simpanan semua, sudah lengkap, udah tenang ada jiwamu. Banyak orang kalau ada uang, punya apapun segalanya, enak. Ya tenang, enak sekali. Pasti kita pun berpikiran demikian, betul ya? Tapi saya percaya saudara, kita semua dipercayakan dengan kemampuan atau kapasitas yang Tuhan percayakan. Ada yang Tuhan percayakan dengan berkat punya segalanya, ada yang memang harus merintis. Nah, kembali firman Tuhan dikatakan pada saat pagi hari ini,
bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah, apa Bapak Ibu? Harapan. Nah, tadi saya katakan ketenangan di dalam hati kita tidak datang tiba-tiba. Banyak orang dapat merasakan tenang, damai sejahtera, sukacita kalau semuanya ada. Kalau semuanya dimiliki. Nah, kalau tidak ada, bagaimana saudara? Kalau nggak punya apa-apa bagaimana? Banyak orang tenang kalau punya apanya segala, punya uang, punya deposito, oh tenang, aman. Tapi bisa saudara bayangkan kita mundur 3 tahun, 4 tahun lalu ketika COVID melanda. Orang nggak tenang. Walaupun punya uang, punya apa segalanya, bisa aja dipanggil Tuhan karena COVID. Sampai dibanding-bandingkan, tuh lihat tuh orang gila kemana-mana nggak pakai masker, makan apa aja, sehat. Apa kita mesti jadi orang gila? Enggak juga kan? Tapi kembali Bapak Ibu Saudara, orang dapat merasakan tenang, damai sejahtera, sukacita kalau depositonya pun naik terus, ada uang banyak, ada pemasukan. Ya, tapi saudara, kalau orang yang seperti ini hanya taruh pengharapannya di uang dengan apa yang dia punya, kembali kisah orang kaya yang Tuhan katakan kaya bodoh, orang kaya yang bodoh. Ketika diambil nyawanya, apa yang jadi? Firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa kita bisa tenang karena Tuhanlah pengharapan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya percaya satu hal begini, yang masih sekolah, punya anak-anak sekolah. Kalau sudah bayar uang sekolah, tenang. Tenang. Kalau anak-anak sudah di rumah, saya suka ngecek, udah pulang belum? Revel, Karen, ya, Viola, udah pulang? Sudah ada. Tenang. Kadang kalau anak kami yang pertama udah pergi, udah malam, saya suruh ke gembala, coba teleponin di mana? Tanyain, ada di mana? Kalau sudah di rumah, tenang. Betul nggak? Ya. Berapa anak-anak pemuda remaja kita suka diteleponin ibu gembala sama orang tuanya. Ini pulang gereja, masih di gereja atau udah pulang? Oh, masih di gereja. Ini anaknya ada di sini. Begitu. Orang tua akan tenang ketika anaknya ada di gereja. Nah, kembali Bapak Ibu, Saudara, saya mau bawa begini. Coba terjemahan bahasa Inggris message MSG di situ. Ini ayat 7, ayat 5-nya. Nah, kita belajar bahasa Inggris ya. Dikatakan begini, God the one and only. Tuhan satu-satunya. Ini asiknya di sini Saudara. Dia katakan begini, I will wait as long as he said. Saya akan menunggu sampai dia berkata kepada kita. Ya. Everything I hope, datangnya semua yang saya harapkan datangnya dari Tuhan. So what gitu loh. Jadi saudara, kita bisa tenang, pengharapan kita hanya Yesus satu-satunya. Kita bisa merasakan damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Itu cuma dari Tuhan satu-satunya, gak ada yang lain. Gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita bisa mengalami hal ketenangan yang baik, yang dari Tuhan, yang dari surga. Itu ketika kita berharap benar-benar hanya kepada Tuhan. Walaupun kita menunggu ada waktu, ada penantian sampai doa kita, kerinduan kita dijawab dan didengar oleh Tuhan. I wait as long as he say. Saya akan menunggu sampai dia berkata, memberikan ketenangan yang akan memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan ketenangan.
Tuhan hanya satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dalam kitab Ibrani dikatakan begini, Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6, kembali ke bahasa Indonesia. Ibrani pasal 6 ayat 19. Kata Ibrani bilang begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan adalah sauh, jangkar yang kuat, jangkar yang aman bagi jiwa kita. Ketika kapal laut lagi mengalami badai, dia harus lempar jangkar. Supaya apa saudara? Dia gak bergerak kemana-mana. Dia akan tetap kokoh. Supaya hidupmu tenang, lempar saumu, lempar jangkarmu kepada Tuhan, satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan dalam kehidupanmu. Gak ada yang bisa lain, saudara. Gak ada hal yang lain yang bisa memberikan kita ketenangan kecuali di dalam Tuhan sendiri. Saudara, saya percaya bulan September 2023 kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Satu hal yang saya mau katakan, firman Tuhan kembali katakan Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kita merasa tenang. Sebab daripadanya lah harapan kita. Anak-anak, tadi malam saya bawa firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 31. 1 Samuel pasal 31 cerita tentang akhir hidup. 1 Samuel pasal 3 ditutup dengan kematian tragis raja pertama orang Israel, yaitu Saul. Dia dan 3 anaknya meninggal dalam peperangan. Saul mengalami kematian yang begitu tragis, begitu yang menakutkan, begitu mengerikan. Saya beritahu kepada anak muda remaja tadi malam, kegagalan dari Raja Saul cuma satu. Dia dengar firman Tuhan, tapi dia gak lakukan firman Tuhan. Hidup mereka yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, hidupnya pasti aman saja, pasti tenang. Karena dia percaya pengharapannya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kembali saya katakan, Saul berguna untuk membuat kapal tidak terombang-ambing dengan ombak. Yesus adalah pengharapan kita. Pengharapan kita ketika kita saukan, kita lempar jangkar kita kepada Tuhan, maka kita akan aman-aman saja. Saya dapati satu ayat begini, saudara. Mazmur pasal 71 ayat yang kelima. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Saya dapat ayat ini, saya mengingat masa muda saya. Ketika saya tinggal di gereja, saudara, saya layani di dalam gereja, saya lihat anak-anak muda, jemaat yang menaruh harapannya kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika orang tua saya pindah rumah, saudara, karena saya sudah cinta tempat saya beribadah, jadi saya tidak ikut orang tua saya. Saya tinggal di gereja. Saya minta izin orang tua, saya minta izin sama gembala, saya mau tinggal di gereja. Tinggal di gereja saya. Saya nggak tahu, nggak mikirin mau kerja mau apa, saudara. Saya taunya cuma melayani. Melayani. Lagi ngepel, saudara. Ngepel pagi-pagi jam 5 pagi, semua nyanyi-nyanyi. Di gereja lebih besar dari ini. Ya. Kalau ada telepon bunyi, angkat. Selamat siang, pagi. Teman dari sana, lu mau kerja nggak?
Udah bang, cepetan kesini ke kantor gua. Lo gitu sudah. Lagi ngepel. Oh benar, langsung lapor kerja. Ya masuk Tuhan lah, pengennya melayani, pengennya dipanggil melayani. Satu saya dapati, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Masa muda kita, anak-anak muda, taruh harapanmu kepada Tuhan. Maka hidupanmu, masa depanmu akan tenang-tenang saja, akan baik-baik saja. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ya, yang sejak masa mudanya, sekolah minggu, pemuda, remaja, sampai sekarang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya harapanmu kepada Tuhan sampai sekarang tidak berubah. Dan kau akan terus mengalami ketenangan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak badai, ada begitu banyak persoalan yang saudara hadapi. Satu yang saya mau katakan, pengiringan kita kepada Tuhan tidak baik-baik saja. Pengiringan kepada Tuhan tidak ada jaminan bahwa hidup kita tidak ada masalah. Tapi ketika kita boleh meyakini kembali dalam kitab Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja kita tenang. Kepadanya pengharapan kita. Hanya daripada Tuhanlah pengharapan kita. Dari muda kita berharap kepada Tuhan. Masa tua kita, ketika kita taruh harapan kita kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan yang luar biasa. Saya tutup dengan satu kesaksian. Berapa waktu lalu saya didatangi satu keluarga, suami istri. Dia ceritakan apa yang dia alami, dia dapati. Ya, aduh, tadinya sudah umur begini pengennya istirahat, pengennya menikmati masa-masa tua, tapi masih dipercayakan, dipanggil untuk bekerja lagi. Luar biasa, itu tidak mudah. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan orang untuk mempercayakan, ya, orang yang sudah berumur. Ceritakan, aduh tadinya pengen istirahat, sudah umur pengennya santai, kemana lah, nikmati masa tua, ya. Tapi kalau masih diberikan kepercayaan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ketika saya perjalanan pergi ke Tangerang, saudara naik bis, ada ketemu satu ibu, cerita, saudara, mau kemana dek? Mau pergi ke Tangerang, mau cerita. Dia kasih tahu saudara, umurnya 75 tahun. Tante mau kemana? Saya juga mau ke Tangerang. Wah, ketemu keluarga, cucu atau apa? Enggak, mau kerja. Hah? Sudah mau 75, iya. Dipanggil lagi sama bos saya. Karena dia percaya sama saya, pegang keuangan. Luar biasa, itu kepercayaan. Orang yang dari muda menaruh harapannya kepada Tuhan, hidupnya akan tenang-tenang saja. Hidupnya akan mengalami ketenangan yang dari Tuhan. Beda dengan orang yang merasa tenang, menaruh harapannya dengan uang, dengan apa yang dia miliki. Kalau COVID terjadi, resesi terjadi, habis saja. Dia mau berharap kepada siapa? Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teruslah taruh harapanmu kepada Tuhan, maka hidupmu akan tenang-tenang saja. Ini perasaan yang diungkapkan oleh Raja Daud. Kalau saudara baca kisah tentang kehidupan Raja Daud, dia dikejar, dia melarikan diri kemana-mana, dikejar oleh seorang raja yang ingin membunuh dia, tapi dia terus mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu, dia lepaskan semua persoalan masalahnya di bawah kaki Tuhan. Karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa melepaskan semuanya dalam kehidupan dia. Bahasa Inggris tadi dalam message yang ada, hanya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang bisa memberikan jawaban dari segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dapat quotes berkata begini, tidak ada obat semanjur harapan,
Tidak ada pendorong sehebat harapan. Tidak ada tonikum sekuat mengharapkan sesuatu terjadi pada hari esok. Oleh sebab itu, mari terus lempar jangkarmu, lempar saumu, pengharapanmu kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan ketenangan yang sejati. Karena di dalam Tuhanlah kita boleh mengalami ketenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan untuk kita menerima perjamuan Tuhan yang ada. Saya undang pelayan perjamuan sampai ke depan. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian dan musik yang ada. Dunia akan membuat kami gelisah. Dunia akan menggoncangkan perasaan dan hati kami karena keadaan yang terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya, ketika kami tinggal di dalam Tuhan, kami akan merasakan ketenangan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami pendengar yang baik dan pelaku firman Tuhan.
Biarlah kami selalu tinggal di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami akan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Roti dan air anggur yang ada di hadapan kami, itu adalah tubuh dan darah Yesus yang akan menyatu dengan tubuh dan darah kami. Tuhan, sucikanlah kami Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan Yesus, agar ketika kami makan dan minum sehidangan dengan Tuhan, Roh Kudus akan bekerja lebih dalam setiap pribadi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dengan bilur-bilur dari Yesus. Ketika kami makan sehidangan dengan-Mu Tuhan Yesus, kami kembali mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib, kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semakin hari kami semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kuduskan kami, sucikan pelayan yang akan melayani kami melalui perjamuan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat, silakan duduk. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Kasih Allahku. kasih Allahku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, dan ku sembah. selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh tak terbukti, Mari jemaat, kita baca dulu. anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih Seperti kasih. bersyukurlah, bersyukurlah. Bersyukur, Haleluya. bersyukur, Puji Tuhan, bersyukur Tuhan. karena kasih setiamu. puji Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. sebelum kita makan dan minum perjamuan Tuhan, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara yang saudara pegang sudah didoakan, bukan roti biasa atau air anggur biasa. Ketika kita imani dengan sungguh,
yang Engkau pegang saat ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan, adalah darah Yesus yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Imani, percaya dengan sungguh, agar ketika Engkau makan, minum, benar-benar janji Tuhan, benar-benar pertolongan Tuhan Engkau alami dalam kehidupanmu. Imani dengan sungguh, dengan percaya, mujizat pasti terjadi. Dan sebelum kita makan dan minum, walaupun sudah didoakan, adalah lebih baik saudara berdoa terlebih dahulu. Kalau ada salah, ada dosa, kesalahan, pelanggaran, sengaja maupun tidak sengaja, kita minta ampun kepada Tuhan, agar kita minta kelayakan daripada Dia, supaya ketika kita makan, minum perjamuan Tuhan, kita mengalami janji-janji itu. Pribadi lepas pribadi berdoa kepada Tuhan, minta kelayakan, pengampunan dari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah Dia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kananmu. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bulan Agustus kami sudah lewati Tuhan. Tanggal 3 September, minggu pertama bulan yang baru di tahun 2023. Kami taruh tetap harapan kami kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari lepas hari, minggu lepas minggu. Kabar-kabar yang membuat kami tidak tenang. Kondisi keadaan yang membuat kami tidak tenang. Tapi kami percaya kami sudah taruh harapan kami di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami ketenangan yang sejati di dalam Tuhan. Walaupun kami tidak punya apa-apa, asalkan kami punya Tuhan. Harapan kami yang akan memampukan kami melewati hari lepas hari. Ketika kami butuhkan, perlukan Yesus sebagai pengharapan kami.
yang akan menyediakan, mengadakan segalanya tepat pada waktunya, sesuai dengan waktunya Tuhan yang berbicara atas kehidupan kami semua. Mari Tuhan, beri setiap jemaat hati telinga yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya, sehingga mereka boleh mengalami janji-janji sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan yang kami sudah terima. Kami percaya itu sudah masuk nadi-nadi kecil, nadi-nadi besar, menghidupkan kami, menguatkan kehidupan kami. Bahkan kami percaya di dalam nama Yesus, organ-organ yang rusak dalam tubuh kami sudah Tuhan perbarui, sehingga kami punya kekuatan kesehatan yang lebih baik lagi. Kami boleh pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami terima berkat firman Tuhan. Kami sudah makan dan minum bersama dengan Tuhan. Kini kami akan bawa korban persembahan kami yang sudah mengerti tahu tentang perpuluhan. Tuhan berkati sesuai dengan janji berkat firman Tuhan yang terjadi atas kehidupan kami semua. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan satu pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan korban persembahan kedua dijalankan. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala selamatkan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala selamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Seperti Bapak Ibu lihat, biasanya kita ada tamburin ya. Ini karena kita kekurangan ya, personil ini ya. Saya nggak tahu yang ngurusin tamburin ini jadwal gimana, atau saudara, kita akan doakan nanti untuk saudari Vero. Dia akan lanjutkan studinya lagi. Bulan tanggal 7 dia akan mulai belajar. Jadi nanti sore dia akan kembali. Dia mungkin akan kembali ke Jakarta, saya nggak tahu tanggal berapa. Kalau saudara sudah diberkati selama pelayanannya di sini ya, saudara bisa saudara yang mengerti dan tahu. Jadi kita akan berdoakan buat Vero ini supaya masa mudanya ya, dia keluar dari kampung halamannya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kita dukung dalam doa supaya semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan secara luar biasa ya. Puji Tuhan. Pak Yohan, punten Pak Yohan, nanti belum ditulis datanya. Jadi tanya-tanya sama saya bilang ditulis belum, kan supaya tidak lupa kelahirannya, supaya bisa diperingati. Kemarin ya datangin ke rumah ya, anaknya Pak Yohan ulang tahun kemarin.
Saudara, saya harap Bapak Ibu tidak lupa untuk menulis data supaya tidak kelupaan ulang tahun saudara. Mohon maaf ya, sudah tua, jadi kadang lupa begitu ya. Saya harap saudara tidak beritahulah kalau ada kami yang salah supaya kami bisa perbaiki. Ya. Ulang tahunnya Bu Neneng aja saya lupa kapan gitu ya. Puji Tuhan, di tengah-tengah emak sama Ibu Neneng ya, ini ada ibu cantik ini, cuma ketutupan masker jadi tidak ketahuan ini. Dengan ibu siapa? Nah loh, kedengaran. Volumenya boleh di belakang dikasih. Uun, Ibu Uun, puji Tuhan. Ibu Uun tinggal di Rahayu berapa? Rahayu 3. Rahayu. Oh, di stasiunnya tuh? Deretan saya. Oh, deretannya Ibu Neneng. Puji Tuhan. Selamat datang Ibu Uun. Selesai ibadah nanti kita bisa bercerita lagi. Mohon tunggu sebentar supaya kita bisa mengenal Ibu Uun lagi dengan baik. Ya, doa dan harapan kami minggu-minggu yang akan datang Ibu Uun bisa datang beribadah bersama kami di tempat ini dan mengenal jemaat Tuhan yang ada. Puji Tuhan. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Mari saudara kita tamatkan ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Lebih dari hidup. Mari belok, saya tampil ke depan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik atas kehidupan kami semua. Di tamatnya ibadah ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang melayani ada upah yang menyertai mereka. Kami percaya kami dipuaskan. Kami boleh memiliki lagi ketenangan yang sejati di dalam Tuhan. Masa depan kami, kehidupan kami, anak cucu kami, pekerjaan, usaha, terlebih pelayanan kami akan baik-baik saja. Karena kami punya Tuhan yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk Saudari Vero yang ada. Dia akan melanjutkan studi perkuliahannya dalam pelayanannya mengiring Engkau Tuhan. Dia tinggalkan tempat dia boleh lahir. Dia boleh ada di Bandung, di tanah Jawa ini. Tuhan tolong, Engkau yang mengerti, Engkau yang tahu segala hal. Engkau yang pegang rencana kehidupan Vero yang ada. Oleh sebab itu kami berdoa memohon daripada Tuhan pertolongan, anugerah kasih Tuhan terus dialami, didapati dalam kehidupan Vero yang ada. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sertai, Engkau tolong Vero. Engkau akan berkati dengan lebih banyak lagi rahasia-rahasia firman Tuhan yang Engkau bukakan, yang Engkau singkapkan dalam kehidupannya, agar kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Tuhan pakai dia menjadi alat dan berkat Tuhan. Tuhan mampukan dia dalam studi perkuliahannya, dalam pengiringannya kepada Tuhan, dalam menjadi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan.
terus diurapi dengan urapan yang baru di dalam Tuhan. Dan segala kebutuhan, keperluannya, masa depannya adalah Tuhan yang akan menjamin dan memberkatinya Tuhan. Tolong kehidupannya Tuhan. Berkati orang tuanya menjadi kebanggaan, penghormatan untuk segala hal yang boleh kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, terus kami percaya kehidupan kami akan diperbaharui dengan hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Terus kami akan mengalami kebaikan Tuhan, karena kami punya Tuhan yang akan menolong kesehatan, kekuatan, kehidupan kami. Tuhan yang menjamin, Tuhan yang akan menolong pekerjaan, usaha, bisnis setiap jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Yang tadinya kecil menjadi besar dengan pertolongan daripada Tuhan. Yang menjadi kebutuhan, keperluan mereka, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan. Studi perkuliahan anak cucu kami percaya Tuhan sudah jamin segalanya. Yang butuhkan pekerjaan bagi anak-anak kami percaya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kota Bandung di mana kami boleh tinggal, Jawa Barat, Indonesia, terus penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Berkati pemimpin negara ini, berkati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan pemerintahan terkecil di sekitar kami, RW, RT yang ada. Berkati dengan hal yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan sudah bawa Ibu Un bisa datang beribadah bersama-sama kami. Berkati keluarganya, kehidupannya, anak cucunya, kehidupan mantunya, apapun yang dia butuhkan, perlukan, Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.